Halo hai football lover, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas prediksi Arsenal versus Watford. Laga Arsenal versus Watford dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-11 itu akan berlangsung pada Minggu 7 November 2021, tepatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di Emirates Stadium. Arsenal datang ke pertandingan ini bermodalkan dengan kemenangan 2-0 atas Leicester City saat melakoni partai tandang. Aaron Ramsdale sangat heroik dalam laga ini ketika menahan serangan sang tuan rumah. Namun Watford datang ke laga ini dengan kekalahan tipis 1-0 atas Southampton di markas sendiri. Gol babak pertama Che Adams untuk Southampton memastikan kekalahan bagi Watford. Arsenal saat ini berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan raihan 17 poin. Dan Watford berada di peringkat ke-16 dengan perolehan 10 poin. Kedua tim sudah bertemu 14 kali dengan Arsenal dan meraih 11 kemenangan. Dan Watford hanya meraih 2 kemenangan. Kedua tim juga pernah sekali bermain imbang. Terakhir kali kedua tim bertemu pada 26 Juli 2020 dengan kemenangan tipis Arsenal 3-2 atas Watford di Emirates Stadium. Kieran Tierney harus bersaing untuk pertandingan ini walaupun ada memar di pergelangan kaki. Granit Xhaka juga absen untuk laga ini. Namun Nuno Tavares tampil menarik perhatian dengan penampilan energiknya saat Tierney absen dan dapat mempertahankan posisinya saat Tierney kembali dalam keadaan fit. Pierre-Emerick Aubameyang juga menyumbangkan 6 gol dari 5 pertandingan Liga Inggris dengan Watford dan juga akan berduet bersama Alexandre Lacazette. Sementara itu penyerang Watford, Ken Sema, baru-baru ini mengundurkan diri dari tugas internasional karena cedera dan tidak akan bermain dalam pertandingan ini. Tetapi Emmanuel Dennis kembali dari skorsing dan akan menggantikan Cucho Hernandez. Peter Etebo dan Christian Kabasel akan tetap absen untuk sementara waktu. Tetapi Francisco Siralta dan Kiko Feminia diperkirakan memiliki peluang untuk bermain dalam pertandingan ini. Kedatangan Nicolas Nkoulou juga telah membangun kebugaran dan sekarang menjadi pilihan bagi Ranieri dan akan menjadi bagian dari skuad inti. Prediksi Arsenal akan menggunakan formasi 4-4-2 dan Watford 4-2-3-1. Untuk skor diprediksi 2-0 untuk kemenangan Arsenal. Laga menjamu Watford akan menjadi laga ke-100 Arteta sebagai pelatih Arsenal dan kemenangan tentu bakal membuat catatan itu menjadi sangat manis. Luar biasa dan perjalanan yang sangat besar, banyak yang telah terjadi. Tidak hanya di klub sepak bola, tetapi di seluruh dunia. Kata Arteta seperti dikutip dari situs resmi Arsenal. Itu jelas memiliki dampak besar dalam segala hal yang telah kami jalani dalam 2 tahun terakhir. Tetapi saya merasa sangat istimewa berada di tempat saya sekarang. Dan saya benar-benar menikmati kesempatan dan tantangan yang kami miliki di depan. Sambung Arteta. Arteta sejauh ini juga punya catatan 55 kemenangan, 18 imbang, dan 26 kekalahan. Dia masih harus bekerja keras menguatkan fondasi Arsenal dan memperbarui semua pemahaman sepak bola. Sekarang adalah tentang momentum dan mencoba untuk mengambilnya dan menyelesaikan fondasi yang kami inginkan. Untuk memberi kami penampilan dan hasil, tetapi juga untuk membangun rasa persatuan yang dibangun di sekitar klub bersama semua orang, pemain, dan cara kami bermain. Saya pikir kita semua memperbarui setiap tahun seperti komputer manapun. Arteta mengungkapkan. Memiliki pengalaman dalam sesuatu tidak berarti bahwa Anda telah mengalami semua hal yang bisa terjadi dalam perjalanan itu. Tetapi pasti ada beberapa hal penting yang telah terjadi. Beberapa tantangan dan lainnya indah untuk dilalui. Tetapi seperti yang saya katakan, saya sangat menikmati momen dan kesempatan yang ada di depan saya. Tegas Arteta. Arteta sudah mempersembahkan 1 gelar bergengsi untuk Arsenal, yakni Piala FA pada musim 2019-2020. Ada pula gelar lainnya seperti Community Shield. Kita akan bahas berita kado terindah untuk Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan berada di barisan terdepan mendapatkan striker Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Meriam London punya peluang bagus menelikung Juventus. Vlahovic saat ini menjadi salah satu striker paling ditakuti di Eropa. Pemain 21 tahun itu tampil sangat tajam bersama Fiorentina sejak musim lalu. Pemain asal Serbia itu sudah membuat 11 gol dari 12 laga di berbagai ajang yang diikuti La Viola musim ini.
Ketajaman Vlahovic juga membuat banyak klub besar Eropa termasuk Arsenal dan Juventus tertarik merekrutnya. Apalagi Vlahovic sudah menolak tawaran kontrak baru dari Fiorentina. Dusan Vlahovic diperkirakan akan pindah klub pada Januari nanti atau musim panas 2022. Juventus sempat digadang sebagai klub yang paling berminat. Vlahovic dibutuhkan untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang cabut ke Manchester United musim panas lalu. Namun kini Arsenal yang paling berpeluang. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Arsenal sudah mencapai kesepakatan awal dengan Fiorentina soal transfer Vlahovic. Arsenal siap membayar mahar sesuai permintaan Fiorentina senilai 80 juta euro. Fiorentina juga lebih suka melepas Vlahovic ke Arsenal ketimbang Juventus. Sudah menjadi rahasia umum Fiorentina membenci Juventus. Sebisa mungkin mereka tidak mau pemain andalannya hijrah ke Juventus. Fiorentina dalam beberapa tahun terakhir pernah dibuat kesal dengan Juventus yang membajak dua pemain andalannya, yakni Federico Bernardeschi dan Federico Chiesa. Namun di lain sisi ini akan menjadi hal yang spesial bagi Arteta jika Vlahovic mendarat ke Emirates Stadium. Itu disebabkan karena di akhir minggu ini, Mikel Arteta akan menjalani laga ke-100 bersama Arsenal. Namun yang penting bukan itu saja, Arteta juga sudah menjadi pelatih kedua dalam sejarah Arsenal dengan jumlah kemenangan terbanyak di 100 laga awal, yakni 53 laga. Arteta hanya kalah dari George Graham 56 laga. Arteta bahkan unggul dari Arsene Wenger 51 laga. Jadi bisa dikatakan dengan kedatangan Vlahovic bisa menjadi kado terindah bagi Mikel Arteta. Lantas, apakah Vlahovic memang dibutuhkan Arsenal? Bagaimana dengan soal harga yang mencapai 80 juta euro? Padahal kontrak di pemain tinggal 18 bulan saja. Arsenal jelas butuh striker baru. Lacazette tidak akan bertahan untuk musim depan dan Aubameyang sudah 32 tahun. Striker baru akan sangat dibutuhkan The Gunners untuk musim depan. Bandrol 80 juta euro itu tidak main-main. Kalau mau membakar uang sebanyak itu, kenapa tidak sekalian mengincar Erling Haaland? Konon, jika mau membeli Haaland di Januari 2022, dana yang dibutuhkan hanya 75 juta pounds. Kalau dikonversikan, ya paling sekitar 80 sampai dengan 85 juta euro. Secara popularitas, Haaland lebih menarik ketimbang Vlahovic. Namun transfer pemain tidak bekerja seperti itu. Ada banyak faktor yang akan berbicara. Misalnya jumlah peminat dan kehendak si pemain sendiri. Lalu ada jumlah uang yang harus dibayarkan ketika transfer terjadi. Vlahovic dikabarkan sudah siap untuk pindah di Januari 2021, sementara Haaland tidak. Untuk membeli pemain yang tidak berpikir pindah itu jauh lebih sulit. Apalagi untuk Vlahovic, Arsenal disebut tidak bermasalah dengan jumlah uang yang diminta. Apakah Arteta akan diberi hadiah di Januari nanti? Dan ingat, seperti dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio, The Gunners bahkan masih bersedia menambahkan bonus. Sebuah kabar menarik untuk tambahan amunisi lini depan Arsenal. Jika memang benar-benar dipastikan Arsenal mampu berbicara banyak pada musim ini.